Assalamualaikum Ibu Diah. Waalaikumsalam Ibu Penny, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Bu Diah. Bu Diah gimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik Bu, sehat. Ini cuaca sangat panas sekali di sini Bu. Ya, betul sama Bu. Ini sekalian saya juga baru uh, pusing gitu mau sharing ke Bu Diah. Maaf mengganggu waktunya. Bolehkah saya Hmm, berbincang-bincang sebentar sama Bu Diah? Saya ada masalah Bu. oh tentu boleh Bu, mumpung saya juga ini kosong, tidak ada kegiatan apa-apa dan juga baru bersantai Bu. Ngomong-ngomong ada masalah apa ya Bu ya? Atau kita bisa sharing apa untuk hari ini Bu? Mungkin nanti saya bisa membantu gitu. Iya, pengennya gitu. Saya ingin dapat solusi dari permasalahan saya, Bu, supaya nanti apa yang harus saya lakukan seperti itu untuk menghadapi masalah saya ini. Gini loh, Bu Dia, saya kan mengajar bahasa Inggris lah. Di kelas Hmm, saya itu mayoritas kebanyakan murid-murid saya itu penguasaan kosakatanya itu sangat sedikit sekali. Nah, itu membuat saya merasa kesulitan, merasa bagaimana seperti itu saya mengajar bahasa Inggris kok anak-anak juga penguasaan kosakatanya sangat terbatas begitu Bu Dia. Seperti itu ya Bu ya. Jadi problemnya Bu Penny itu ketika mengajar bahasa Inggris banyak anak-anak yang kosakatanya sangat minim sekali gitu ya Bu ya. Betul Bu, dan Hmm, kebanyakan mereka itu tidak bersemangat juga dengan bahasa Inggris. jadi Akhirnya sehingga uh, kurang semangat tadi ya. betul itu Bu. Nah, dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, di situ Ibu sudah menelusuri belum? Kira-kira mereka kenapa ya kok bisa kosakata mereka itu, apa namanya, masih sangat limit sekali dan dari pengamatan Ibu penyebabnya kira-kira apa, Bu? Kemungkinan kalau saya lihat itu mereka itu kan malas sekali membaca begitu ya Bu Diah. Kemudian mereka juga tidak istilahnya itu tidak mau berusaha membawa kamus saat mata pelajaran bahasa Inggris. Mereka pada saya sudah Mmm, mengingatkan untuk membawa kamus, tapi kebanyakan dari mereka itu banyak alasan. Mereka tidak punya lah atau lupa dan sebagainya. Seperti itu kayaknya mereka itu malas untuk membaca. Begitu Bu Diah menurut saya. jadi pengamatan Ibu karena mereka itu tidak bawa kamus dan malas bawa kamus serta malas membaca ya, Bu, ya? Iya, betul. Kira-kira dari kondisi itu, Ibu pernah nggak memberikan motivasi atau mungkin yang diharapkan Ibu agar anak-anak tersebut itu bisa membawa kamus atau mungkin bisa rajin membaca dan menggali potensi mereka untuk bisa meningkatkan kosakata mereka, Bu? Oh iya, saya kalau sebelum pelajaran seperti itu, pertemuan berikutnya saya minta Iya. mereka untuk membawa kamus begitu ya. Kemudian untuk menghafalkan kosakata yang akan dipelajari, kan pertemuan berikutnya itu kan kita sudah tahu tentang teks apa yang akan dipelajari. Nah, saya memotivasi mereka untuk menghafalkan dulu kosakatanya, seperti itu Bu Dia. Seperti itu ya, Bu, ya. Itu berarti sudah menjembatani anak-anak untuk bisa menambahkan kosakata ya, Bu, ya. Dan kira-kira, Bu, dari hal tersebut, peningkatan apa lagi yang bisa memotivasi mereka agar, siswa tersebut tadi meningkatkan kosakata dan juga menjadi tidak malas? Tadi kan Ibu juga mengungkapkan itu ya, mereka juga agak malas ketika mengikuti jamnya Ibu, seperti itu, Bu. Oh ya, mungkin gini Bu Dia, saya kan mengajarnya itu terkadang kan dengan buku saja begitu ya, saya suruh Iya. buka buku paket, kemudian kita baca teksnya. Nah, kemungkinan
kalau saya menggunakan metode yang lain, mungkin saya bawa gambar-gambar ataupun saya juga menggunakan laptop dan saya tayangkan PowerPoint dengan LCD gitu, mungkin mereka akan lebih bersemangat untuk membaca lagi, untuk menghafalkan kosakata lagi, karena menurut saya mereka butuh sesuatu yang menarik. Jadi saya perlu juga memotivasi dengan metode pembelajaran yang seperti itu, Bu. Nah, luar biasa sekali Bu, itu sebenarnya dari apa yang sudah Ibu pikirkan tadi, nantinya akan membawa metode misalkan menggunakan PowerPoint gitu ya Bu ya, menggunakan Iya. PowerPoint, kemudian metode-metode yang lebih menarik lagi untuk anak-anak, itu juga sangat luar biasa sekali Bu. Nah, dari metode itu, adakah yang pernah Ibu sampaikan kepada anak-anak atau Ibu aplikasikan dengan metode yang Ibu sampaikan tadi? Pernah enggak Bu kira-kira? Oh iya, pernah Bu Dia. Selain metode tadi kan baru rencana gitu ya. Metode yang pernah saya terapkan itu begini Bu, menyarankan kepada siswa saya untuk mempelajari kosakata dulu sebelum pertemuan berikutnya. Nah, kemudian saya beri tes juga di situ. Jadi mereka sudah menghafalkan dulu, memahami dulu beberapa kosakata. Jadi mereka saat pertemuan berikutnya itu sudah menguasai. Pada saat tes juga nilainya bagus. Begitu Bu Dia. Berarti Ibu menyiapkan kosakata yang akan dipelajari di pertemuan yang akan datang, kemudian anak-anak diaplikasikan dengan apa yang sudah Ibu rencanakan tadi, yang sudah pernah Ibu lakukan itu ya. Nah, dari metode yang sudah pernah Ibu lakukan itu, apakah tingkat keberhasilannya itu sangat signifikan atau sesuai dengan yang Ibu harapkan, Bu, dari metode yang sudah pernah Ibu berikan tadi? Ya. Menurut saya sudah sesuai yang saya harapkan Bu Dia, itu penguasaan kosakata meningkat. Mereka jadi lebih hafal, jadi lebih paham dengan metode tersebut. Berarti ini ya Bu ya, sebenarnya Ibu sudah pernah melaksanakan suatu metode yang bisa meningkatkan kosakata anak itu menjadi lebih tertarik dan lebih nyaman ketika pelajaran bahasa Inggris itu ya Bu ya. Nah, kalau langkah selanjutnya kira-kira yang akan Ibu lakukan agar anak itu tadi tetap bersemangat dalam mempelajari bahasa Inggris dan juga kosakata mereka meningkat, itu apa Bu? Mungkin rencana ke depan saya memberikan lembar kerja gitu Bu, yang menarik juga dengan gambar-gambar tentang kosakata. Jadi kemungkinan mereka juga akan tertarik dengan lembar kerja yang bervariasi. Kemudian selain tadi saya akan memberikan metode dengan PowerPoint juga, seperti itu rencananya Bu. Kemudian satu lagi, selain tes kosakata tadi, juga mungkin akan saya terapkan bermain peran juga untuk bertukar pikiran dengan temannya tentang kosakata, seperti itu Bu. Nah, luar biasa Ibu. Jadi itu metode yang sangat menarik sekali ya Bu. Ada yang tadi tetap mempertahankan yang sudah pernah dilakukan itu ya Bu ya. Kemudian ditambah dengan bermain peran Bu ya. Nah, dari metode yang Ibu rencanakan tadi, itu kira-kira Ibu membutuhkan rekan ataupun tim yang bisa mendukung atas pelaksanaan yang Ibu lakukan tadi apa tidak Bu? Iya, saya tetap butuh rekan untuk bekerja sama dalam menyiapkan berbagai metode tersebut sebelum saya terapkan di kelas Bu Dia. Saya butuh teman mungkin dari satu MGMP atau satu mata pelajaran di sekolah saya, nanti bisa saya ajak kerjasama untuk menerapkan yang rencana itu. Oh begitu ya Bu ya. Nah kira-kira butuh berapa waktu ya Bu ya, atau butuh berapa lama ketika Ibu merencanakan hal tersebut Bu? Untuk merencanakannya mungkin perlu waktu 1 minggu Bu,
kami menyiapkannya juga, berdiskusi juga, itu perlu 1 minggu sebelum pelaksanaannya. Jadi untuk merencanakannya 1 minggu gitu. Oke, luar biasa Ibu. Jadi semoga dalam 1 minggu ini nanti Ibu bisa bekerja sama dengan rekan sejawat ya Bu ya. Nah, dari rencana yang 1 minggu ini berarti Ibu akan memulai kapan Bu? Bisa mulai dari komunikasi dengan rekan sejawatnya, kemudian mengaplikasikan metode ke dalam kelasnya itu akan mulai kapan Bu? Mungkin minggu ini Bu. Minggu ini kan kita mau ada apa namanya, pertemuan juga di sekolah. Nah, itu ada kesempatan juga untuk membahas tentang rencana saya tadi dengan rekan-rekan saya minggu ini mungkin. Jadi mulai minggu ini Ibu akan mulai menyusun ya, mulai menyusun bekerja sama dengan tim atau rekan sejawat Ibu dan akan segera melaksanakan metode yang Ibu ingin aplikasikan tadi ya Bu ya. Nah, untuk kedepannya kira-kira bagaimana Bu dari metode yang sudah Ibu berikan itu nanti komitmennya Ibu itu seperti apa Bu? Rencana saya tetap harus menerapkan metode yang menarik seperti itu Bu Diah. Jadi tidak apa, biasa saja, mungkin tidak cuma menyuruh mereka menghafalkan sendiri seperti itu, tapi juga memberikan fasilitas seperti tadi, games juga mungkin, kemudian lembar kerja yang menarik dengan macam-macam gambar seperti itu Bu. Jadi itu rencana saya harus menerapkannya setiap kali pelajaran bahasa Inggris di kelas saya, begitu Bu Dia. Nah, rencana yang luar biasa ya Bu ya. Berarti harus secara konsisten ya Bu ya, terus-menerus setiap akan melakukan pembelajaran, mungkin Ibu bisa mempersiapkannya seperti itu ya Bu ya, rencana dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Penny tadi. Nah, harapan saya semoga nanti Ibu Penny bisa melaksanakan kegiatan ataupun metode yang Ibu inginkan tadi bisa berjalan dengan lancar Ibu, gitu ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu Dia. Saya juga berharap nanti kerjasama saya dengan rekan-rekan juga lancar, kemudian saya menerapkannya di kelas juga berhasil, begitu Bu Dia. Harapan saya, nah gitu. Nah, dari apa yang sudah kita perbincangkan, perasaan Ibu bagaimana Bu setelah kita tadi berbincang-bincang tentang permasalahan yang Ibu hadapi dari yang awalnya anak-anak itu tadi limitnya kosakata dan Ibu mempunyai rencana yang demikian, apa yang Ibu rasakan? Saya sangat senang sekali Bu Dia, saya bisa berdiskusi dengan Bu Dia. Akhirnya saya juga punya pandangan menemukan apa, cara-cara bagaimana nanti siswa-siswa saya itu penguasaan kosakatanya bisa meningkat, belajarnya juga lebih semangat lagi. Akhirnya saya sudah menemukan rencana dan juga apa, tindak lanjut saya ke depannya. Jadi saya sangat senang sekali. Terima kasih Bu Dia atas segala apa tadi percakapan kita pada siang hari ini ya. Semoga nanti bermanfaat gitu, dan saya tambah semangat lagi untuk menerapkan metode yang sudah saya rencanakan tadi. Alhamdulillah ya Bu ya, dari percakapan tadi kita juga Ibu merasa senang, saya pun juga demikian Ibu, merasa senang sekali Ibu bisa terbuka dengan saya, kita bisa sharing bareng dan nantinya semoga rencana Ibu bisa berjalan dengan lancar gitu ya Bu ya. Semangat untuk memberikan yang terbaik untuk putra-putri kita ya Bu ya. Iya Bu Dia, terima kasih sekali atas waktunya. Semoga di kesempatan lain kita bisa berdiskusi lagi ya Bu. Mungkin. Amin ya Bu, semoga demikian. Ada hal yang lain mungkin Ibu yang akan sampaikan? Terima kasih atas tidak waktunya. Ya. Iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Assalamualaikum Bu Penny. Waalaikumsalam, Bu Dia. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Sebelumnya mohon maaf Ibu, apakah saya menelpon Ibu ini, Ibu terganggu apa tidak ya Bu? Atau punya jam kosong untuk saya bisa bercerita dengan Ibu? Alhamdulillah tidak mengganggu, Bu. Saya baru jam kosong juga ini. Ada apa, Bu Dia? Mungkin apa yang Ibu inginkan dari percakapan kita pada siang hari ini, Bu? Jadi begini Ibu, saya ingin menemukan solusi terhadap permasalahan saya nanti Ibu. Jadi begini Bu, setelah nanti saya bercerita kepada Ibu, harapan saya itu nanti saya mampu menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi Bu, seperti itu Bu. Oh, begitu ya, Bu Dia. Jadi, Ibu sekarang baru ada masalah yang ingin di-sharing-kan dengan saya dan harapannya nanti bisa menemukan solusi begitu ya, Bu, dari permasalahan yang Ibu hadapi. Permasalahannya apa, Bu Dia? Jadi Boleh begini Bu, ceritakan? permasalahan saya itu eh, kemarin ya Bu ya, kemarin ketika saya di kelas 7 itu anak-anak ketika di jam saya itu merasa males sekali mengikuti kegiatan ataupun pembelajaran bahasa Inggris Ibu. Karena mereka merasa bahasa Inggris itu sulit dan mereka menjadi malas untuk mengikuti jam saya. Sehingga ketika saya memberikan tugas itu anak-anak malah tidak mengumpulkan tugas Ibu. Seperti itu Ibu. Jadi ada satu siswa Ibu. Jadi satu siswa itu memang ketika jam saya paling dia hanya tidur, malas, tidak memperhatikan dan juga dia sangat pokoknya males gitulah ya Bu ya, dan tidak memperhatikan dan juga tidak mengerjakan tugas ketika saya memberikan tugas itu Ibu. Jadi permasalahan saya itu Bu. Jadi ada satu kelas 7 yang tidak mau mengerjakan tugas dan malas mengikuti jam saya itu Bu. Oh, baik. Jadi tadi Bu Dia bilang bahwa itu tadi di kelas Ibu ada satu anak yang terlihat malas sekali begitu ya, karena menurut Iya dia Ibu. pelajaran bahasa Inggris itu kan sulit. Nah, begitu ya. Apakah Bu Dia sudah mencari penyebabnya? Kenapa sih anak tersebut seperti itu? Akhirnya tugas tidak dikumpulkan. Nah, selain dia merasa bahasa Inggris sulit, mungkin ada penyebab lain apa Bu Dia sudah amati belum? Jadi kalau berdasarkan pengamatan saya, Bu, kemarin itu sudah sempat saya panggil juga anak tersebut dan dia itu memang bercerita bahwa dia malas mengikuti jam saya karena ketika di jam bahasa Inggris dia tidak punya kamus, kemudian sehingga dia tidak bisa tahu arti apa yang saya sampaikan dan juga tugas yang saya berikan dia tidak tahu arti yang eh, dimaksud seperti itu Ibu, sehingga dia tidak mampu mengerjakan tugasnya, begitu Ibu. Oke, begitu ya. Jadi anak tersebut alasannya malas mengumpulkan tugas adalah tidak punya kamus, kemudian merasa sulit untuk mengartikan kosakata, begitu ya, Bu. Nah, padahal menurut Ibu kondisinya yang ideal itu seperti apa seharusnya terhadap anak tersebut, Bu? Jadi kalau menurut saya Bu ya, ketika di jam saya, khususnya di jam bahasa Inggris itu harapannya anak-anak bisa aktif, kemudian mereka juga mampu mengartikan itu dengan tadi membawa kamus atau misalkan tidak membawa kamus ya sebelumnya dari rumah itu bisa mempelajari bab yang akan disampaikan seperti itu Ibu. Dan juga mereka bisa sharing juga dengan teman-temannya, tidak hanya mengandalkan dengan apa yang saya jelaskan ataupun tugas apa yang saya berikan di situ ketika tidak tahu dia hanya diam saja, itu tidak. Harapan saya pengen mereka itu aktif dan juga bisa mengikuti jam saya itu dengan penuh gitu Bu. Oh, baik. Berarti harapan Ibu, siswa-siswa itu semuanya semangat, kemudian mengikuti pembelajaran dengan aktif. Mm-mm. Selain harapannya juga penguasaan kosakatanya juga
bisa maksimal begitu ya Bu. Nah, berarti kalau seperti itu apakah ada yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid-murid Ibu tersebut? Nah, untuk meningkatkan motivasi belajar dari anak tersebut, ada sih Bu sebenarnya. Dulu memang saya juga sudah pernah ini metode yang saya sampaikan ke anak-anak dengan apa? Yang pertama, tetap kita mempersiapkan dulu nantinya PowerPoint nih Bu. Jadi kita tampilkan materi yang ada di dalam PowerPoint itu terlebih dahulu. Kemudian saya juga pernah melaksanakan games sih Bu. Jadi games yang di situ memang sebelum kita di jam pelajaran nanti saya sajikan gambar, kemudian anak menebak kosakata yang sudah ada pilihannya di dalam gambar tersebut, Ibu. Jadi mereka akan lebih sangat mudah sekali menebak itu termasuk artinya apa seperti itu, Ibu. Dan itu anak-anak pada saat itu juga sangat antusias sekali. Kemudian mereka lebih bersemangat dan aktif ketika di jam saya seperti itu, Ibu. Wah, luar biasa sekali ya Bu Dia. Ternyata penerapan metode yang games, kemudian kosakata yang menjodohkan itu menarik juga. Akhirnya anak-anak bersemangat seperti itu kan Bu. Nah, kemudian berarti tingkat keberhasilan yang penerapan metode tersebut menurut Ibu dari rentang 1 sampai 10 tingkat keberhasilannya di angka berapa Bu Dia? Di angka 7 sampai 8 nih Bu, itu sudah mendekati anak-anak karena lebih bersemangat dan juga lebih aktif. Mereka mampu dari apa yang saya tampilkan gambar menebak kosakata tersebut yang sesuai dengan babnya. Mereka juga sangat membantu ketika mengerjakan tugas sehingga tugas yang mereka berikan yang saya berikan mereka mampu memenuhinya Ibu gitu. Baik, luar biasa sekali Bu Diah. Nah, itu metode yang sudah Ibu Diah lakukan kemarin, sudah ada yang berhasil, lumayan bagus. Nah, selanjutnya rencana apa yang akan Ibu lakukan dan untuk lebih meningkatkan lagi selain metode tersebut dan kira-kira bagaimana langkah-langkahnya begitu Bu? Rencana apa lagi Jadi untuk rencana yang meningkatkan akan saya lakukan ya, rencana yang akan saya lakukan, saya akan berusaha untuk mempersiapkan pembelajaran itu dengan metode mungkin penerapan games ataupun ice breaking dan juga tampilan PowerPoint maupun video seperti apa yang sudah saya terapkan tadi dan tetap mempertahankannya Ibu. Karena memang ketika di jam pelajaran itu ditambahkan dengan materi yang tampilan menarik seperti PPT, video seperti itu, saya kira anak-anak lebih bersemangat lagi itu Ibu. Itu rencana saya. Baik, luar biasa sekali Bu Dia. Untuk melaksanakan rencananya itu apakah Bu Dia membutuhkan bantuan? Kalau membutuhkan itu dari siapa kira-kira Bu? Tentu saja Ibu, saya akan membutuhkan dukungan dan juga bantuan itu tentu saja. Yang pertama dari rekan sejawat saya, mungkin yang satu rumpun di teman bahasa Inggris seperti itu Ibu, dan juga selain itu sarana dan juga prasarana itu sangat mendukung sekali karena apalagi di sekolah saya notabene-nya sekolah swasta ya Bu ya, yang masih menggunakan LCD proyektor itu masih bergantian. Jadi saya saling berkolaborasi dan juga berkomunikasi yang baik dengan Sarpra ketika menggunakan LCD proyektor seperti itu, Ibu. Baik, luar biasa sekali Bu Dia dengan keterbatasan sarana dan prasarana sudah punya rencana yang luar biasa seperti itu untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan juga. Nah, kira-kira berapa lama Bu waktu yang dibutuhkan untuk menyusun rencana yang Ibu lakukan tadi?
yang Ibu butuhkan? Untuk waktu yang saya butuhkan kira-kira ya antara 3 hari atau 4 harian, Bu. Jadi kita di awal itu berkomunikasi dulu dengan rekan sejawatnya, kemudian apakah metode ini kira-kira cocok enggak ketika diaplikasikan dalam bab ini, seperti itu. Dan juga nantinya untuk di pengaplikasiannya ke dalam kelas, harapannya juga bisa langsung saya terapkan itu, Ibu. Baik, bagus sekali ya Bu Dia. Berarti akan langsung secepatnya diterapkan dan rencana tadi sudah 3 4 hari ke depan sudah bisa Iya. disampaikan. Oke. Nah, berikutnya komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan supaya rencana ini berjalan dengan baik, Bu? Jadi komitmen yang ingin saya terapkan ya Bu, bisa istiqomah ya Bu. Jadi ketika di jam pembelajaran di setiap kita akan mengajar itu bisa saya persiapkan dulu, baik itu mulai dari materi, LKPD, kemudian games apa yang kira-kira nanti menarik dalam tema ini, tema misalkan present tense seperti itu. Jadi saya sesuaikan, jadi persiapkan dengan baik, baru setelah itu beristiqomah untuk melakukannya dilakukan secara terus-menerus itu ya Bu. Baik, luar biasa sekali ya Bu. Untuk rencana ke depan itu akan senantiasa istiqomah tadi ya untuk konsisten melaksanakan metode yang sudah direncanakan. Nah, berarti Ibu sudah menemukan solusinya. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan percakapan ini, Bu Dia? Perasaan saya sangat lega Ibu karena mendapatkan dari apa yang sudah Ibu beri masukan tadi, saya sangat lega sekali karena saya bisa open minded, Bisa saya open bisa minded saya, bisa bisa mengembangkan apa yang saya pikirkan yang sebenarnya ini sih Bu tidak mengira bahwasanya itu sudah pernah saya lakukan, cuman di sini saya lebih sangat senang sekali karena menemukan solusi dari apa yang menjadi permasalahan saya. Oke, saya juga sangat senang sekali Bu Dia bisa berbincang-bincang dengan Bu Dia pada siang hari ini. Semoga rencana yang sudah dibuat dan juga pelaksanaannya nanti bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Dan siswa-siswa kita senantiasa bersemangat semua dan meraih kesuksesan. Begitu Bu Dia. Amin. Iya, terima kasih ya Ibu sekali lagi atas sharingnya hari ini. Semoga kedepannya kita tetap bisa sharing ya Bu ya. Kalau misalkan saya ada masalah ataupun yang lainnya, kita bisa sharing bareng-bareng ya Bu ya. Ya, insya Allah siap Bu. Saya untuk berbincang-bincang dengan Bu Dia di waktu yang akan datang. Begitu Bu. Ya, terima kasih Ibu. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Ibu di siang hari ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi